Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Tepatnya ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman yang disampaikan oleh Rasul bahwa ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk kalian. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kalian diciptakan untuk akhirah, untuk akhirat. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran tauhid yang sangat penting, bahwa kita itu harus meyakini bahwa hidup kita ini adalah untuk kehidupan akhirat yang sangat panjang, yang tidak akan berakhir lagi, dan itulah hidup yang sebenarnya. Sedangkan hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, yang pendek, yang mana manusia itu hanya diberi kesempatan, kalau diukur dalam tahun 60 sampai 70 tahun kalau diukur waktu dunia, tapi kalau diukur waktu akhirat sekitar 1,5 jam. Karena satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau begitu, kita ini sebenarnya rombongan perjalanan menuju akhirat. Ya, kita di dunia ini hakikatnya ada apa? Rombongan dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Nah, kita di dunia itu hanya singgah. Ukuran akhirat singgah kita 1,5 jam. Jadi misalnya kita bayangkan kita akan ke Jakarta, tujuan akhir, kemudian bis mandek di Bandung 1,5 jam, ya. Nanti melanjutkan perjalanan ya ke akhirat. Ya, kita 1,5 jam tok di dunia persekitaran itu. Ya. Nah, mengapa ini perlu kita yakini, perlu kita pikirkan, perlu kita sungguh-sungguh untuk mencermati? Karena kita hidup yang sementara, yang 1,5 jam katakanlah di dunia, ya, itu menjadi penyebab mutlak kehidupan kita, nasib kita di akhirat. Bila kita di dunia ini salah jalan, bila kita di dunia ini keliru dalam menempuh jalan, maka kita nanti akan kecewa selama-lamanya di akhirat. Oleh karena itu, yang perlu kita siapkan adalah bagaimana bekal di dunia yang 1,5 jam ini bisa mengantarkan kita hidup bahagia selama-lamanya di akhirat. Nah, saya ingin memberikan tip ya yang sangat penting, ya, bahwa kehidupan kita kalau kita bangun dalam akal pikiran kita dan hati kita bahwa kita itu sedang menuju akhirat, hidup kita itu adalah kita tujukan ke akhirat, maka perilaku hidup kita di dunia
ini akan menjadi benar. Ya. Tapi kalau pikiran kita, keyakinan kita itu udah lepas dari akhirat, semuanya pertimbangan dunia, ya, maka hidup kita menjadi tidak benar. Akan ada kekecewaan, akan ada ketidakikhlasan, dan seterusnya. Ya. Maka cara untuk memperbaiki diri kita, pertama-tama sadarkan diri kita, arahkan pikiran kita bahwa hidup kita ini yang sebenarnya di akhirat, bukan di dunia. Oleh karena itu pertimbangan akal, pertimbangan pikiran, pertimbangan perasaan dalam diri kita itu adalah akhirat dulu. Ya, setiap saat begitu. Ya. Misalnya gini, kalau kita ya bangun tidur, misalnya contoh, ya, bangun tidur, kan kita membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kan gitu. Kita memuji kepada Allah yang telah menghidupkan kembali. Dan kepada Allah akan kembali, ilaihin nusur. Itu adalah kehidupan akhirat. Kembali kepada Allah itu maksudnya adalah kehidupan apa? Akhirat. Kita tertuju, kita sedang menuju akhirat. Setiap saat kegiatan apapun kita hubungkan dengan akhirat. Ya. Coba apa lagi? Berikan contoh satu aktivitas kamu. Misalnya kamu ngaji, tujuannya apa ngaji coba? Saya ngaji perlu untuk memperoleh ilmu agar kita bisa beramal yang sesuai dengan petunjuk Allah. Untuk apa? Agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jangan lepas akhiratnya, ya, ke akhirat. Kamu misalnya makan, apa yang harus diingat pada saat makan? Ya, doanya apa? Allahumma barik lana fima rosaktana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan buat kami. Fima rosaktana, terhadap apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Ya. Terus waqina adzabannar. Ya Allah, kami berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Di mana itu siksa api neraka? Di akhirat. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan jangan sampai lepas berpikir apa? Akhirat. Karena tidak mungkin ada amal perbuatan kita yang tidak dibalas di akhirat. Walaupun Anda buang air kecil, buang air besar, itu ada hubungannya dengan akhirat. Ya. Kalau kita buang air kecil, membaca doa, tunaikan adab-adab, maka kita akan mendapatkan pahala di akhirat. Di samping jadi blong itu ya. Nah, jadi semuanya harus dihubungkan dengan akhirat. Ini pasal pertama yang harus kita ingat. Ya. Oleh karena itu, seandainya nanti setan menggoda kita, ya, apapun godaannya, ya, misalnya digoda nyolong, duit itu siapa ya, aku kurang di duit ya ambil. Ingat, akhirat menunggu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan. Jadi akhirat itu nggak boleh lepas. Ya. Atau digoda megang HP, ya, sampai kelalen pelajaran, kelalen ngaji, ingat akhirat. Awas, waktu yang kamu gunakan itu pasti akan ditanya oleh Allah. Nah, gitu ya, di akhirat.
Gitu. Ya kan? Nah, jadi judulnya pagi ini ya, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk kalian semua. Difasilitasi oleh Allah untuk manusia. Hewan, tumbuhan, makanan apapun ini disediakan. Ya. Tetapi ingat bahwa kalian ini diciptakan untuk apa? Wa antum khuliqtum lil akhirat. Ingat itu, bukan diciptakan untuk di dunia, kita diciptakan untuk akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kenapa lebih baik? Ya, kalau balasan-balasan baik di akhirat itu luar biasa, indahnya, nyamannya, selesainya. Tapi balasan bagi keburukan kita di dunia menyedihkan luar biasa. Ya. Api neraka yang paling ringan apabila percikannya mengenai telapak kaki kita, maka mendidihlah otak kita. Itu yang perlu kita bayangkan, supaya kita hati-hati dalam hidup di dunia ini. Ya, jadi inilah wawasan hidup akhirat, supaya kita penting menghargai waktu, kita penting memilih amal ini berguna nggak bagi saya, atau amal ini mencelakakan saya, bagi saya apa enggak? Itu perlu kita pikirkan, karena ada akhirat di balik saya. Begitu ya. Insya Allah ini sangat penting. Kalau kita yakin hidup dengan cara ini, Allah pasti akan memberikan jalan kemudahan dan keselamatan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.